Saudara-saudara terkasih, kaum beriman yang dikasihi Yesus Kristus, salib adalah tanda khas dari kekristenan. Semua orang mengaku Kristen itu pasti sangat terbiasa dengan salib. Dalam gereja Katolik, salib memiliki pola gerakan yang tetap. Tanda salib dimaksudkan agar Kristus sungguh hidup dalam diri kita, supaya kesadaran akan Kristus semakin kuat di dalam diri kita. Kemenangan dengan tanda salib artinya kemenangan yang terjadi karena Kristus sungguh meraja dan sungguh mempengaruhi serta mengendalikan kita. Salib kita sebut sebagai kemenangan kita ketika Kristus sungguh-sungguh beri ruang untuk meraja, mempengaruhi, dan mengendalikan kita. Kalau kita membuat tanda salib atau meletakkan salib di rumah, kalung, sebagai anting-anting, cincin, dan lain sebagainya, itu artinya kita memohon agar Yesus Kristus menguasai kita, mengendalikan kita, dan mempengaruhi kita, sehingga bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diri kita. Contohnya, ketika kita sakit, kita berdoa dengan membuat tanda salib, maka doa kita sebenarnya jangan hanya berisi tentang permohonan supaya tidak lagi sakit atau supaya cepat sembuh saja, tetapi permohonan kita adalah agar kita sekalipun dalam keadaan sakit, kita tetap mampu mempersembahkan diri kita kepada Yesus Kristus. Contoh lainnya, ketika kita hendak ujian, kita berdoa dan membuat tanda salib atau berdoa di depan salib. Tujuannya bukan hanya untuk lulus ujian, tetapi jika kemudian dalam ujian kita gagal, atau mungkin kita digagalkan, atau dicurangi, reaksi kita tidak seperti reaksi orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita beriman dan menandai diri dengan tanda salib, bukan pertama-tama untuk menciptakan kenyamanan atas tubuh ini, bukan untuk menciptakan kenyamanan atas hidup kita, supaya sehat, supaya sembuh, supaya kaya, supaya sukses, berhasil, aman, dan luput dari semua persoalan. Bukanlah demikian. Sasaran dari iman akan Kristus melalui salib atau tanda salib itu lebih dari sekedar itu. Kita beriman supaya kita bisa mempersembahkan diri, walau dalam keadaan entah sehat, entah sakit, entah kaya, entah miskin, entah gagal atau berhasil. Situasi apapun dengan tanda salib harus membuat kita bisa berbuat di situ. Sekali lagi, tanda salib atau ketika kita mencintai salib, itu tujuannya pertama-tama supaya kita bisa mempersembahkan diri seperti Yesus yang muncul dalam karakter salib itu sendiri. Jadi, saudara-saudari, fokus beriman kita tentang mempersembahkan diri seperti yang Kristus lakukan. Buatlah tanda salib
untuk memberikan makna lebih pada salib yang sedang kita pikul atau mungkin yang akan kita pikul. Sekian dari renungan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.